Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafid dengan NIM 0821133357. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1 UTS fisik mekanika fluida. Pertama hal yang akan saya lakukan adalah mengcopy soalnya ke ChatGPT ini. Sebentar. Oke, ini jadi ini soalnya untuk nomor 1 ya. Eh, Pertanyaannya adalah, bisakah benda selain gas dan cairan dikelompokkan sebagai fluida? Jika iya, bagaimana caranya? Kedua, B ini adalah jika sesuatu yang mengalir kita sebut sebagai fluida, bisakah mekanika fluida menjelaskan aliran elektron dan dalam kawat atau aliran cahaya dalam sistem optik? Sampai skala seberapa kecilkah mekanika fluida bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena? Suatu info. Suatu benda dikatakan fluida a- apabila ada yang disebut dengan apabila tegangan mengalami deformasi akibat tegangan geser, share, share, terus, share. Ya, kira-kira definisi fluida untuk nomor A ini. Jadi, suatu benda bisa dikatakan fluida, maksudnya dianggap fluida apabila saat mengalami apa itu ada kecepatan dalam eh, ada kecepatan, dia akan mengalami deformasi, deformasi akibat tegangan geser. Contohnya ini ada bisa dilihat bahwa ini ada gel, suspensi, bahkan beberapa jenis padatan seperti lumpur yang bisa mengalir. Jika suatu benda dapat mengalir, mengalami deformasi saat dinai gaya geser, maka saat mekanis benda tersebut dapat dianggap sebagai mekanik fluida. Kemudian untuk jawaban yang nomor 2 ya itu, jika suatu benda mengalir kita sebut sebagai fluida, bisakah mekanika fluida menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik? Mekanika fluida secara tradisional memang sering dikaitkan dengan aliran fluida seperti gas dan cairan. Namun untuk konteks yang lebih luas, prinsip-prinsip mekanika fluida dapat diterapkan ke fenomena lainnya. Misal aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik dapat dijelaskan menggunakan prinsip-prinsip analogi seperti ya ini analogi, tetapi apa namanya itu ada bisa diketahui bahwa mekanika fluida ini untuk mengerjakan untuk menggunakan ini itu ya itu kan anu ya dalam ranah makroskopik. Jadi kalau untuk ranah kuantum tentunya pendekatan yang digunakan tentunya harus berbeda gitu ya. Lalu untuk soal nomor 3, sampai skala beberapa kecil atau besarkah mekanika fluida bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena? Jadi mekanika fluida dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dari yang sangat besar hingga sangat kecil. Di skala makroskopis, mekanika fluida digunakan untuk memahami aliran atmosfer. Di skala yang mikroskopis, mekanika fluida juga diterapkan untuk memahami aliran darah dalam pembuluh kecil atau aliran fluida dalam sistem atau fluida. Tentu saja mekanika fluida ini menurut saya batasnya ini adalah di kuantum ya ini. Kenapa? Soalnya kalau di kuantum itu apa namanya itu momentum dan jika kita mengukur momentum dan apa namanya, posisi secara bersamaan maka eh, itu tidak akan akurat gitu, maksudnya ada prinsip yang namanya ketidakpastian Heisenberg seperti itu ya. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 dari Surya ini seperti ini sebentar. Saya bacakan, bila pasir yang secara sederhana bisa mengalir dan memenuhi ruang tidak bisa disebut fluida, apakah elektron yang partikelnya jauh lebih kecil bahkan dari partikel air bisa dianggap sebagai fluida? Bila fluid dianggap fluida, apakah teori mekanika fluida seperti fluid elemen dan metode komputasi fluida dinamik CFD maksudnya ya? Nah, lalu bila elektron dalam fluida bisa dianalisis dengan metode analisis di atas, apakah atribut kuantum dari elektron dalam analisis atau tidak, dan bila masuk bagaimana integrasinya dalam teori matematis? Hmm. Secara sederhana, pasir tidak dianggap fluida karena partikel-partikelnya tidak mengalir bebas satu sama lain seperti fluida. Pasir memiliki sifat-sifat yang lebih mirip sebagai padatan. Elektron.
Ya, intinya itu fluida seperti jawaban nomor satu. Jadi apabila dia mengalami apa namanya itu deformasi akibat shear stress, shear stress itu dengan geser gitu ya. Jadi fluida itu jika apa itu namanya mengalami ada kecepatan gitu ya, kecepatan atau mengalami apa ya tuh, ada tegangan geser gitu. Jadi kalau kalau dia bergerak dia akan mengikuti tempat gitu dan dia fluida itu dia akan apa namanya itu dalam jumlah besar dia itu akan rata gitu. Kenapa rata? Soalnya akibat gaya gravitasi gitu ya. Kemudian apa namanya itu? Jadi ini jawaban untuk yang A gitu ya. Kemudian untuk yang B, eh, bila bisa dianggap sebagai fluida, apakah teori-teori mekanika fluida seperti finite element dan metode komputasi fluida dynamic? Tentu saja kalau pasir bisa kita anggap sebagai fluida. Nah, apabila memenuhi syarat ya, itu tentunya dia bisa menggunakan alokasi seperti finite element, five point, atau CFD itu ya. Tapi kalau untuk analisis elektron, oh maaf, untuk yang A ini elektron itu apa namanya itu? Elektron itu kalau disebut fluida itu ya, elektron itu benda yang kuantum gitu loh. Saya bisa bilang, nggak berani bilang fluida atau bukan, tapi yang pasti itu karena kuantum gitu ya. Jadi eh, itu nggak bisa dibilang fluida, menurut saya gitu. Kemudian jika kita mengasumsikan bahwa elektron bisa dianggap fluida, sebenarnya bukan asumsi yang tepat. Ini jawabannya langsung straightforward bisa B ini. Jika kita mempertimbangkan atribut kuantum dari elektron, maka pendekatan analisis jadi untuk yang sini. Lalu bila elektron adalah fluida dan bisa dianalisis menggunakan metode analisis di atas, apakah atribut kuantum dari elektron dianalisis atau gimana integrasinya dalam teori dan matematis? Gimana ya? Kalau elektron dianggap fluida ya, menurut saya itu gini. Itu kalau bisa, kalau nggak bisa, ini masalahnya nggak, saya nggak bisa. Kalaupun bisa, atribut kuantumnya menurut saya itu harus di apa ya? Itu mungkin akan berbeda signifikan dengan mekanika fluida klasik. Tapi menurut saya bisa juga kalau dianggap sebagai sangat banyak mungkin bisa juga dianggap sebagai klasik gitu ya. Ini jawabannya menurut saya nggak cuma dari sini saja. Mungkin ada pendekatan lain bisa juga gitu. Kemudian saya akan mengcopy soal yang nomor tiga gitu ya. Ini apa peran perhitungan medan kecepatan dan tekanan dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu seperti sayap pesawat atau kapal laut? Bagaimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan? Bagaimana fenomena boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid? Langsung saja ini muncul jawabannya. Medan. Jawabannya tentu saja itu gini. Eh, Perhitungan medan kecepatan dan tekanan sangat penting dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu seperti sayap pesawat dan medan laut. Medan kecepatan memberikan informasi tentang bagaimana kecepatan fluida berubah sepanjang ruang dan waktu. Sementara perhitungan tekanan memberikan informasi tentang distribusi gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dengan menganalisis medan kecepatan dan tekanan, kita dapat memahami bagaimana fluida berinteraksi dengan benda tersebut, termasuk membentukkan gaya aerodinamis pada pesawat dan gaya hidrodinamis pada kapal laut. Ini jawaban untuk ChatGPT. Tapi menurut saya, medan ya. Kalau kita definisikan medan itu gini, medan itu berarti dia ada sebuah apa ya?
pada suatu ada suatu titik skalar gitu ya. Skalar itu enggak. Jadi ada suatu potensial. Jadi berarti pasti harus ada potensial kecepatan pada suatu titik gitu ya. Kalau itu bisa dikatakan medan ya. Itu harus ada potensial gitu. Ada potensial gitu ya. Kemudian untuk yang B ini ya, bagaimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan? Ya ini sebetulnya eh, bisa dijawab tanpa pakai ChatGPT, cuman saya akan jawabnya dengan ChatGPT. Hukum kontinuitas digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan dengan mempertimbangkan prinsip bahwa laju aliran massa fluida harus tetap konstan dalam sistem tertutup meskipun area penampang pipa mungkin berubah. Hukum Bernoulli di sisi lain memberikan informasi tentang perubahan energi total fluida termasuk energi kinetik dan energi potensial sepanjang lintasan aliran. Dengan menggunakan kedua prinsip ini, kita dapat menganalisis distribusi kecepatan dan tekanan dalam sistem perpipaan serta memprediksi kinerja sistem tersebut. Boundary layer, bagaimana sistem boundary layer mempengaruhi sistem tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan. Jadi kita harus jelaskan dulu apa itu boundary layer. Jadi boundary layer itu adalah lapisan tipis di sepanjang permukaan solid di mana gesekan antara fluida dan permukaan solid mempengaruhi aliran fluida. Fenomena boundary layer ini mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida dengan menyebabkan perbedaan antara tekanan fluida di lapisan batas dan kecepatan fluida di luar lapisan batas. Distribusi tekanan fluida dan kecepatan sepanjang permukaan solid akan dipengaruhi oleh karakteristik boundary layer ini. Misalnya, tekanan akan meningkat di dalam boundary layer karena adanya penggesekan fluida dengan permukaan solid, sementara fluida akan menurun. Hal ini penting dipertimbangkan dalam desain benda-benda seperti mobil, pesawat, atau kapal laut untuk mengoptimalkan performa aerodinamis atau hidrodinamisnya ya. Copy lagi soal nomor 4. Hal nomor 4. Bagaimana pengaruh interaksi antar molekul pada sifat-sifat fluida seperti viskositas, tegangan permukaan? Bagaimana pengaruhnya dimodelkan dalam simulasi aliran fluida? Jadi ini sebetulnya ada eh, dua pertanyaan. Jadi pertama, bagaimana pengaruh interaksi antar molekul pada sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tegangan permukaan? Eh, jadi saya akan jawab dulu untuk yang viskositas. Jadi pada tingkat molekuler, viskositas dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antar molekul, misal van der Waals dan gerakan molekul dalam fluida. Semakin kuat interaksi antar molekulnya, maka semakin tinggi viskositasnya. Tegangan permukaan itu di sisi lain disebabkan oleh perbedaan gaya antara molekul di permukaan dan di dalam fluida. Jadi itu gaya tarik-menarik antara molekul-molekul di antara yang fluida dan yang non fluida, bukan non fluida, fluida dan ya yang lainnya gitu, sama yang eh, yang sejenis dan yang enggak sejenis gitu ya, itu dengan permukaan intinya seperti itu. Eh, Terus untuk mensimulasikan apa namanya itu, kalau pengaruh benda ini dimodelkan tuh kayak gini. Dalam simulasi aliran fluida, pengaruh interaksi antar molekul biasanya dimodelkan menggunakan persamaan matematis yang menggambarkan interaksi gaya antar molekul, seperti Navier-Stokes yang memperhitungkan viskositas, itu ya. Dan kalau mensimulasikan apa namanya itu, ya itu. B. Pada kondisi ekstrem seperti temperatur dan tekanan tinggi, apakah sifat-sifat fluida masih mengikuti hukum mekanika fluida klasik? Jika tidak, bagaimana mekanika fluida dimodifikasi untuk memperhitungkan kondisi ekstrem? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau masih misalnya ini ya, saat temperatur dan tekanan tinggi ya, itu eh, kan tinggi ya. Semakin tinggi itu harusnya itu biasanya semakin eh, mengikuti klasik. Kalau menurut saya ini dan berdasarkan jawaban ini itu ada kemungkinan bahwa mekanika fluida tidak akan mengikuti mekanika klasik secara sempurna.
Misalnya pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, molekul pada fluida mungkin akan mengalami perubahan fase atau bahkan memasuki kondisi plasma. Kalau ini eh, sangat berbeda dengan kondisi biasa. Tapi kalau sangat tinggi itu mungkin masih eh, ada kemungkinan juga masih bisa mengikuti apa namanya itu hukum mekanika fluida secara klasik juga juga ada yang mungkin masih bisa itu bisa ada. Kemudian bagaimana faktor-faktor seperti geometri saluran kecepatan, benar? Ada yang kurang jadi ini sebentar, mohon maaf. Bagaimana faktor-faktor seperti geometri saluran, kecepatan aliran, dan viskositas fluida mempengaruhi jenis aliran yang terjadi? Jelaskan bagaimana transisi dari aliran laminar ke turbulen dan sebaliknya. Satu, geometri saluran. Bentuk dan dimensi saluran mempengaruhi karakteristik aliran. Misalnya saluran dengan nampang silindris akan menghasilkan aliran yang berbeda apabila berbentuk pipa datar. Geometri saluran juga dapat mempengaruhi kestabilan aliran dengan perubahan geometri yang tajam dan sudut tajam dapat menyebabkan turbulensi. Kemudian untuk apa namanya kecepatan aliran ya. Kecepatan aliran fluida berperan penting juga. Pada kecepatan rendah, aliran cenderung menjadi laminar, di mana lapisan fluida mengalir berdampingan secara teratur. Namun saat kecepatan aliran meningkat, aliran dapat menjadi turbulen, di mana gerakan fluida menjadi acak dan tidak teratur. Eh, Kemudian untuk yang viskositas fluida, viskositas merupakan resistensi fluida terhadap perubahan bentuk atau gerakan internal. Semakin tinggi viskositas fluida, semakin mungkin aliran akan menjadi laminar karena viskositas memperlambat perubahan bentuk dan gerakan fluida yang dapat menyebabkan turbulensi. Oke, itu nomor 4. Sebentar. Nomor ini ya, nomor 5 tadi Anissa. Bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap perilaku aliran dalam mekanika fluida? Apa peran viskositas dalam menentukan jenis aliran fluida? Dan bagaimana dampaknya terhadap kestabilan aliran air? Jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan turbulen. Setelah situasi kondisi apa yang menyebabkan transisi antara keduanya? Oke, jawab ya. Massa jenis fluida itu merupakan ukuran dari kepadatan fluida, memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku aliran fluida ya. Massa jenis mengaruhi gaya-gaya yang bekerja pada fluida seperti gaya gravitasi dan gaya apung. Selain itu, massa jenis juga mempengaruhi tekanan hidrostatis dalam fluida. Ya benar, fluida dengan massa jenis yang lebih tinggi akan mengalami tekanan hidrostatik yang lebih besar di bawahnya dengan fluida yang lebih massa jenisnya lebih rendah. Dalam konteks aliran fluida, perbedaan massa jenis dan fluida berbeda juga dapat menyebabkan perbedaan dalam distribusi tekanan dan kecepatan aliran. Viskositas adalah sifat fisik dari fluida yang menentukan seberapa besar resistensi fluida terhadap aliran. Peran viskositas sangat menentukan jenis aliran fluida ya. Jadi gini, fluid kalau apa namanya viskositasnya nol maka dia akan disebut sebagai eh, fluida ideal. Kenapa? Soalnya tegangan shear stressnya bernilai nol. Tapi bukan berarti dia anu akan disebut sebagai nol gitu. Tapi dalam dunia nyatanya nggak ada gitu. Nah, sekarang viskositas itu kalau seandainya ada, maka apa namanya itu ya biasanya itu akan mengakibatkan fluida itu menjadi apa namanya itu anu ada yang laminar dan turbulen. Nah, laminar itu adalah yang apa namanya itu ya yang bergeraknya itu secara teratur gitu ya. Jadi tidak terlalu apa namanya itu tidak terlalu acak gitu ya. Kalau yang turbulen itu gaya inersia itu cukup dominan sehingga lapisan-lapisan fluida menjadi bercampur secara acak. Dampak viskositas terhadap kestabilan aliran adalah semakin tingginya viskositas maka semakin mungkin akan menjadi laminar dan stabil. Namun terdapat batasan di mana viskositas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan aliran menjadi stabil yang mungkin tidak diinginkan dalam beberapa aplikasi. Kemudian B, apakah peran viskositas itu? C, jelaskan perbedaan antara laminar dan turbulen. Jadi laminar itu yang teratur dan berlapis.
Sehingga fluida mengalir secara paralel satu sama lain. Aliran turbulen itu yang tidak teratur dan berlewat di mana fluida mengalami perpindahan acak dan tidak teratur. Pada kecepatan aliran rendah, viskositas tinggi, aliran cenderung laminar. Namun saat kecepatan aliran meningkat, gaya inersia dapat mengalahkan gaya viskositas, menyebabkan aliran menjadi turbulen. Perubahan geometri dan dalam saluran juga berpengaruh juga dalam menyebabkan transisi antara aliran laminar dan turbulen. Itu untuk nomor 5. Untuk nomor 6 itu dari hmm, Anya, ini tanya Bunita Tomasowa. Ini partikel apa yang bisa digolongkan sebagai fluida? Hukum apa yang digunakan sebagai acuan dalam mekanika fluida? Apakah menyebabkan beda sehingga perhitungan beberapa hukum yang berbeda? Oke, yang A ya. Partikel apa yang digolongkan sebagai fluida? Ini bisa dijawab seperti yang tadi. Mengalami deformasi saat dikenai dengan gaya atau tegangan geser. Itu ya. Untuk yang B, hukum apa yang digunakan sebagai dalam perhitungan mekanika fluida? Ada banyak. Pertama, hukum kekalan massa ya. Kemudian hukum kontinuitas, hukum Newton untuk viskositas itu ya. Ini maksudnya yang namanya itu tau sama dengan viskositas dikalikan du per dx gitu ya. Ini kemudian hukum Bernoulli gitu ya. Kemudian B, hukum apa saja yang digunakan apa penyebab membeda sehingga dalam perhitungan dalam beberapa hukum yang berlaku? Pembedanya itu banyak sekali. Itu yaitu sifat fluidanya, jadi asumsi-asumsi yang digunakan. Misalnya ada atau enggak viskositasnya, laminar atau enggak, gitu. Terus apakah ini berubah saat tekanannya berubah, volumenya juga berubah, gitu. Apa terus ya apa namanya itu aplikasinya gimana, ketinggian, gitu dan banyak lagi ya. Kelompok 2 ini. Nama atas nama Adelia Rizky dari kelompok 2. Dikatakan hukum kontinuitas bisa terjadi apabila tidak ada sumber lain atau cabang lain. Jika ada sumber lain, dua masukan dan satu keluaran, apakah hukum kontinuitas masih berlaku? Apakah ada modifikasi bentuk tersebut? Dan haruskah menggunakan hukum atau prinsip lain? Apakah apa itu? Jawabannya itu tentu saja sangat straightforward. Tentu saja masih berlaku. Dan ini yang pertanyaan B dan C-nya, mohon maaf, aku potong. Apa perbedaan paling mendasar dari persamaan Euler dan Bernoulli? Dan apakah bukan persamaan Euler? Apakah harus menggunakan persamaan Bernoulli? Jadi, eh, persamaan Euler ini digunakan untuk menganalisis aliran fluida yang bersifat umum, gitu ya. Jadi ada gaya eksternal seperti gaya gravitasi atau sentrifugal diperhitungkan. Gaya yang persamaan Euler mempertimbangkan perubahan tekanan, kecepatan, dan kerapatan fluida dalam ruang dan waktu. Persamaan ini berguna memodelkan aliran fluida dalam situasi yang lebih kompleks. Jadi ini lebih umum. Bernoulli ini khususnya ya. Jadi khusus dari Euler ini, Bernoulli ini apa namanya itu hanya mempertimbangkan perubahan energi dalam aliran fluida yang disebabkan oleh perubahan tekanan, energi kinetik, dan energi potensial gravitasi. Bernoulli ini viskositas nggak dipertimbangkan. Itu yang harus dipahami juga. Eh, C. Apabila ada syarat tertentu fluida tersebut dengan Euler dan Bernoulli, kalau Euler itu yang penting termasuk fluida, gitu ya. Dan juga penting untuk memperhitungkan semua gaya yang mempengaruhi, gitu. Kalau Bernoulli itu fluida itu incompressible, jadi kappa atau apa namanya kompresibilitasnya nol. Kemudian apa namanya itu tidak ada kehilangan energi, gitu ya. Terus kemudian apa namanya itu tidak ada viskositas. Ini dari Gavira Laili nomor 2. Ini, wait. Oke, untuk yang A ini
Dari pertanyaan nomor 4 ini, dapatkah hukum kontinuitas di aliran diterapkan pada aliran fluid yang fleksibel? Hukum kontinuitas eh, diasumsikan itu bahwa aliran dalam keadaan tidak kompresibel. Berarti kecepatan fluida tetap konstan sehingga laju aliran massa dalam saluran atau pipa dapat dianggap tetap. Oleh karena itu, untuk aliran yang kompresibel, kecepatan fluida dapat berubah. Hukum kontinuitas dalam bentuk konvensional tidak dapat ditetapkan. Dalam yang kompresibel, yang digunakan itu pakai persamaan Euler atau persamaan laju perpindahan Reynolds. Persamaan Euler menyediakan pendekatan yang lebih umum untuk menganalisis aliran fluida kompresibel. Sedangkan yang cuma untuk situasi di mana ada perubahan signifikan dalam kecepatan aliran dan tekanan. Sedangkan persamaan Bernoulli lebih cocok untuk aliran fluida dalam situasi yang lebih sederhana dan terbatas. Dalam situasi di mana terjadi persamaan untuk yang B, bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam situasi yang terjadi perubahan drastis dalam aliran fluida seperti dalam fenomena turbulen atau supersonik. Eh, Gini, jawabnya tuh gampangnya tuh gini. Sesuai yang A itu bahwa apa namanya tuh syarat-syaratnya ini ya. Ketapatan fluida tetap konstan sehingga aliran masanya dianggap tetap. Kemudian jadi tidak kompresibel. Lah, ini aja sudah apa namanya itu turbulen atau dalam aliran supersonik yang bahkan supersonik ini artinya apa sendiri saya juga cukup bingung. Turbulen itu artinya itu sangat tidak acak gitu ya. Jadi terdapat viskositas. Kemudian interpretasinya ini bisa berlaku secara umum, cuman perlu lebih menggunakan persamaan yang lebih umum seperti Euler. Kemudian, apakah ada batasan dan kondisi di mana hukum kontinuitas tidak berlaku? Dalam dan bagaimana hal tersebut mengatur analisis dan merancang sistem perpipaan atau saluran? Ya, ini apa namanya ini karena apa namanya ini saya bukan mau mengejek atau apa, cuman nah, kalau untuk merancang pipa gitu-gitu itu gimana ya? Kita harus tahu asumsi dalam buat pipa dulu. Jadi ada beberapa kondisi di mana kontinuitas mungkin tidak sepenuhnya berlaku dalam konteks fluida. Salah satunya dalam aliran yang sangat turbulen sehingga variasi lokal dalam laju aliran massa dapat terjadi secara acak. Selain itu, dalam kasus aliran kompresibel di mana ketepatan fluida tidak konstan, hukum kontinuitas dapat eh, dalam bentuknya yang konvensional tidak berlaku. Dalam perancangan sistem perpipaan atau saluran tidak sesuaian hukum kontinuitas dapat mempengaruhi aliran dan perencanaan desain memerlukan pendekatan yang lebih canggih dan model yang lebih kompleks untuk memperhitungkan efek-efek tersebut. Oke, untuk yang ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang yang ini dari Muhimmatus Saidah ini. Hukum kontinuitas adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa laju aliran massa fluida dalam suatu sistem harus tetap konstan jika tidak ada sumber atau sumbatan di dalamnya. Dalam aliran fluida yang tidak terarah, seperti aliran dalam objek yang bergerak dalam air, hukum kontinuitas tetap diterapkan meskipun aliran fluida tidak terarah secara langsung. Prinsip bahwa jumlah massa yang masuk dalam satu volume harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari volume tersebut tetap berlaku. Dalam konteks aliran di sekitar objek yang bergerak, hukum kontinuitas membantu memahami bahwa bagaimana aliran fluida menyesuaikan diri dengan geometri objek yang bergerak menghasilkan gaya-gaya aerodinamis yang terlibat dalam pergerakan objek tersebut. Mengapa persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan fluida dalam mekanika fluida dan implikasinya terhadap kecepatan dan tekanan fluida. Jadi, eh, persamaan Euler adalah aproksimasi yang menggambarkan gerakan fluida dalam mekanika fluida. Kecepatan dan tekanan fluida ya ini artinya di dunia nyata atau di aproksimasi. Kalau di dunia nyata ya kita membuat persamaan apapun selama itu tidak mempengaruhi secara langsung, saya pikir nggak ada anunya. Cuman kalau kita baru menerapkannya ke benda baru, nah itu ada anunya. Nah, eh, semakin akurat modelkannya intinya ya semakin mempengaruhi persamaannya gitu. Kapan persamaan Euler dan persamaan Bernoulli digunakan secara bersama-sama dan bagaimana menggunakannya dalam analisis aliran fluida di panjang pipa?
eh jadi persamaan Bernoulli adalah kasus khusus dari persamaan Euler. Jadi saat persamaan Euler ada ya, kan Bernoulli ada ya, Euler dengan juga. So ya, untuk persamaan lebih lengkapnya di seperti ini. Oke, jadi itu untuk pertanyaan nomor 3 ya. Untuk yang nomor 4 tuh seperti ini. Yang 42. Dalam konteks fluida non-Newtonian, bagaimana hukum kontinuitas beradaptasi dalam perubahan viskositas fluida? Wah, ini pinter banget. Dalam konteks fluida non-Newtonian, di mana viskositas fluida dapat berubah tergantung dalam kondisi air, hukum kontinuitas tetap berlaku. Namun adaptasi hukum kontinuitas terhadap perubahan viskositas fluida menjadi lebih kompleks. Namun adaptasi hukum kontinuitas terhadap perubahan viskositas fluida, hal ini karena fluida dalam non-Newtonian, viskositas tidak lagi bersifat konstan, seperti yang fluida Newtonian. Sebagai contoh, pada fluida non-Newtonian mengalami shear, tightening, viskositas menurun, tapi dengan geser meningkat. Hukum kontinuitas harus memperhitungkan perubahan viskositas ini dalam analisis aliran. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan model viskositas sesuai dalam persamaan kontinuitas yang memungkinkan untuk memodelkan perubahan viskositas dalam ruangan dan waktu sepanjang aliran fluida. Kedua, bagaimana hukum kontinuitas mempengaruhi desain dan analisis sistem pengelolaan air limbah? Desain. Ya ini gampangannya itu di kalimat ini saja ini. Bisa dilihat di sini. Jadi laju yang di awal sama di akhir ini harus sama. Selama tidak ada, berarti nggak boleh ada sumbatan gitu ya. Itu. Yang ketiga, bagaimana prinsip kontinuitas dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan implementasi radioterapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan minimalisasi efek samping. Wah, ini apa ya? Wah ini sejujurnya saya nggak berani ngomong soalnya saya takut anu ini. Cuman kalau berdasarkan ChatGPT, prinsip kontinuitas itu dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan implementasi radioterapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan minimasi efek samping. Ya intinya itu. Nah ini yang nomor 5 untuk kelompok nomor 2. Bentar. Bagaimana hukum kontinuitas dalam aliran fluida mempengaruhi desain dan efisiensi sistem perpipaan dalam industri minyak dan gas? Kontinuitas mana? Jawabannya seperti yang tadi, cukup membirukan ini. Memastikan laju aliran fluida di setiap bagian pipa harus tetap konstan. Tuh. Dan juga selain itu identifikasi ya ini turunan dari yang pertama tadi, potensi sumbatan atau menghalangi sistem perpipaan. Dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran non-stasioner sebagai gelombang tsunami atau aliran sungai yang berubah-ubah? Ini berlaku, cuman perlu penyesuaian tertentu karena turbulen gitu ya. Jadi kalau untuk yang laminar tentu saja berbeda gitu ya dalam anunya perlu penyesuaian khusus. Ini bisa dilihat di ini. Bagaimana persamaan Euler digunakan dalam modelan aliran fluida dalam aplikasi teknik seperti desain pesawat terbang dan bangkit listrik naga air ini teknik kan ini. Gak nasi teoretis. Eh, desain pesawat terbang. Ya tentu saja itu bisa digunakan untuk prediksi fluida yang terjadi misalnya dalam aerodinamika seperti itu ya.
itu bisa digunakan untuk prediksi gitu untuk yang pesawat terbang. Terus untuk yang bangkit listrik tenaga air itu kan pasti ada fluida yang karena kecepatannya cukup tinggi turbinnya itu, maka kita bisa menggunakan saman Euler tentunya dengan eh, sebagai penyesuaian ya, agar bisa digunakan gitu ya. Untuk jawaban lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Oke ya, itu untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 itu seperti ini. Ini Luhman Hakim. Oke, bagaimana hukum kontinuitas kontinuitas mana ya? Ditetapkan dalam mekanika fluida dan bagaimana peranannya dalam menjelaskan aliran mekanika aliran fluida? Oke, jadi hukum kontinuitas diterapkan dalam mekanika fluida. Diterapkan itu artinya diaplikasikan. Ya, gini, hukum kontinuitas itu ya artinya ini menyatakan bahwa aliran massa fluida harus bersifat konstan jika tidak ada sumber atau sumbatan di dalamnya. Berarti ini harus ada asumsi-asumsinya gitu. Jadi luas penampang pipa harus sama gitu, terus luas penampang pipa dan dikalikan dengan kecepatan aliran fluida harus sama. Nah, terus menjelaskan aliran fluida adalah memastikan bahwa jumlah fluida yang masuk dan keluar harus sama gitu ya. Tuh. Kemudian, apakah perbedaan laminar dan turbulen dan bagaimanakah hukum kontinuitas berperan dalam keduanya? Ya, ini sudah dijawab tadi ya. Laminar itu yang teratur berlapis. Turbulen itu yang tidak teratur dalam laut. Dan hukum kontinuitas ini memastikan bahwa aliran massa fluida tetap konstan di setiap titik aliran gitu. Nah, namun pada aliran turbulen, distribusi kecepatan dan tekanan yang kompleks dapat terjadi dalam aliran yang mengaruhi distribusi massa fluida setiap titik. Jadi distribusi massanya nggak akan sama. Kemudian, bagaimanakah aplikasi hukum kontinuitas dalam bidang teknik? Ya, ini seperti yang jawab tadi gitu karena menjawab hal yang sama berulang-ulang cukup membosankan gitu ya. Ini juga cukup mengesalkan. Jadi intinya itu memastikan bahwa aliran yang mengalir itu tetap sama gitu. Maksudnya masa yang masuk dan keluar tetap sama. Terus habis itu memastikan efisiensi transformasi, kemudian ini juga. Lalu dari Iqmal ya, nomor 7. Oke, Iqmal ya, oke, oke. Seperti yang jawab pertanyaannya ini mirip seperti jawaban yang tadi itu. Jadi kalau untuk apa namanya itu turbulen itu eh, dia tidak bisa diprediksi secara langsung ya. Jadi untuk modelannya ini lebih sulit itu ya. Karena turbulen itu distribusi masanya itu tidak stabil gitu ya. Dan hukum kontinuitas ini menyatakan bahwa apa namanya itu eh, bentar, itu laju aliran massa fluida tetap konstan, tapi kalau turbulen itu kan nggak konstan, jadi sepertinya cukup sulit dan cukup cukup sulit untuk akurat dalam mendetilkannya gitu. Kemudian, dalam situasi apa persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan? Bernoulli itu viskositas ada itu nggak bisa. Misalnya tekanannya itu ada kappa atau kemampatan atau kompresibilitas nggak bisa. Terus kalau ada viskositas tadi nggak bisa. Terus apa lagi ya? Ya, kalau non Newtonian juga nggak bisa. Kalau Euler itu eh,
Kalau Euler itu tidak dapat ditetapkan dalam situasi di mana aliran fluida memiliki karakteristik yang tidak mengikuti asumsi dasar dari dua tadi persamaan Euler. Jadi apa asumsi persamaan Euler? Jadi incompressible. Jadi tidak boleh ada kapal ya. Aliran steady. Steady itu eh, tidak berubah seiring waktu. Kemudian fluida tidak viskos, tidak ada viskositas ya. Tapi ini juga bisa digunakan di kompresibel juga ternyata. Jadi ini hanya berlaku untuk yang Newtonian ya. Jawabannya seperti itu untuk yang Euler. Kemudian apa namanya itu? C. Bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dan bagaimanakah hal tersebut diterapkan dalam sistem perpipaan? Jadi untuk yang nomor tiga, jawabannya seperti ini sama semua ini. Jadi ini bisa digunakan untuk menghitung aliran fluida dalam pipa dengan mempertimbangkan ketinggian fluida, tekanan statis, dan kecepatan fluida. Ya, intinya seperti itu. Nama Yoga, wah ini jam ini. Oke, jadi dari Yoga Agung Darmawan. Eh, apakah jika ada ujung-ujung pipa dilewati fluida dan memiliki suhu berbeda apabila kontinuitas berlaku? Eh, jadi syaratnya ini ya, Yok. Jika pada ujung-ujung pipa memiliki fluida memiliki suhu yang berbeda, hukum kontinuitas itu tetap berlaku. Soalnya apa namanya yang penting itu syarat-syarat hukum kontinuitas itu adalah yang keluar harus sama dengan yang masuk. Maksudnya masa yang keluar harus sama dengan masa yang masuk. Terus harus inkompresibilitas juga. Ya, intinya itu seperti itu gitu ya. Jadi selama tidak melanggar syarat-syarat dalam hukum kontinuitas maka tidak salah. Terus ini B ini ya dengan menggunakan ChatGPT bisa didapatkan seperti ini. Ya, pokoknya tidak boleh melebihi 10 pangkat 8. Terus yang C, C. Ya kalau ada viskositas, jawabannya ini bisa dilihat di sini bahwa jika dilewati fluida yang relatif kental daripada fluida, maka terdapat kemungkinan bahwa hukum kontinuitas tidak lagi berlaku secara langsung karena adanya efek viskositas yang signifikan gitu. Lalu atas nama Laurina, bentar, ini sudah ini bisa dilihat di yang saya butuhkan ini. Jadi pipa yang masuk harus sama dengan pipa yang keluar. Apa maksudnya masa yang masuk harus sama dengan masa yang keluar. Jadi hukum kontinuitas ini seperti yang nomor 2 ini memastikan bahwa aliran massa masuk harus sama dengan keluar dan kecepatan massa pada eh, aliran harus sama. Gimana, Kum? Wah, ini apa ya? Hukum kontinuitas digunakan untuk memahami dan menganalisis aliran fluida dalam sistem biologis seperti peredaran darah manusia, aliran udara dalam sistem pernapasan dengan memastikan bahwa laju aliran massa fluida tetap konsisten di bagian sistem. Dalam peredaran darah hukum kontinuitas memastikan bahwa jumlah darah yang masuk dalam suatu arteri sama dengan jumlah yang keluar. Begitu juga dengan aliran darah yang dalam sistem pernapasan.
Itu ya, hukum kontinuitas membantu memahami bagaimana udara masuk dan keluar dari paru-paru dengan konsistensi yang digunakan untuk memastikan proses pernapasan yang efisien. Dengan menerapkan hukum kontinuitas, kita dapat memahami dinamika aliran fluida dalam sistem biologis dan identifikasi potensi masalah atau gangguan dalam aliran tersebut. HUT dari Ulfa, nomor 10. Wah, kayak ini. Wah, Medan. Ini. Bagaimana hukum kontinuitas berlaku dalam konteks fluida dengan bla bla bla. Ini tuh sebetulnya pertanyaannya sama semua nih, hampir sama. Jadi masih viskoelastis ini apa? Viskoelastis itu berarti viskositasnya enggak syarat samaan kontinuitas. Itu saya nggak capek-capek ngomong jadi harus ya. Jadi ini non Newtonian ya ini. Jadi wah, ini untuk persamaan kontinuitas karena syaratnya ini anu jadi ini apa namanya tuh incomprehensible. Nah ini tidak bisa dianggap sebagai konstanta, berarti harus berubah. Jadi kita harus memodifikasinya lagi. Perubahan konsistensi shear timing ini viskositas menurun meningkat, Pak. Tapi kecepatan geser meningkat. Jadi perlu mempertimbangkan efek perubahan viskositas dalam kecepatan geser. Jadi intinya perlu dimodifikasi. Gitu ya. Jadi dari Zulfikar ini eh, ini jawaban nomor satu nih ya. Bernoulli itu setahu saya nggak ada viskositasnya. Jadi jawaban dari ChatGPT-nya ini salah. Jadi Bernoulli ya kan. Jawab ulang. Oke, ini jawaban yang tepat. Tidak bisa jadi Bernoulli tidak bisa menjelaskan
eh ini kenapa soalnya dalam Bernoulli sendiri itu ini benar Bernoulli ini yang nggak bisa menjelaskan itu steady. Nah ini jawabannya nggak bisa, gampangannya seperti itu. Spillway nggak bisa. Kenapa? Soalnya aliran karena bendungan itu apa namanya itu karena bendungan apa namanya itu kecepatan. Jadi asumsikan bahwa alirannya itu cukup besar. Jadi pastinya itu sangat sangat cepat gitu ya. Ya pasti lebih ya. Apalagi di sini air itu ada viskositasnya gitu loh. Gitu loh. Operasi turbin air gitu. Turbin air. Wah, jawabannya gampang. Oke, dari Ayo. Ayo. Tidak terarah itu ya apa ya maksudnya? Eh, Tidak terarah itu ya apa ya maksudnya? Maksudnya itu tidak terarah itu ya. Tidak terarah itu artinya itu gini. Eh, Viskositas. Kok apa viskositas? Aliran itu dia itu bergerak secara tidak teratur. Berarti tidak laminar, turbulen. Berarti karena turbulen itu distribusi masanya tidak sama. Berarti hukum kontinuitas tidak bisa. Itu dalam situasi apakah tidak bisa menggunakan dan apa alternatif. Dalam situasi apa persamaan tidak bisa diterapkan sudah dijawab tadi. Kemudian apakah terdapat kasus di mana persamaan ini gagal memprediksi perilaku dengan akurat? Sudah dijawab tadi semua ini. Nah, ini alternatif yang digunakan itu Navier-Stokes dan persamaan Euler yang mempertimbangkan viskositas fluida dan gaya eksternal. Terus Euler dan Bernoulli juga gagal memprediksi yang terdapat Whirlpool atau turbulensi yang signifikan. Terus tiga, bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa dan kayak seperti tadi yang disyaratkan tadi dengan harus ada asumsi itu oh steady ini kan kompresibel dan tidak ada kerugian energi yang signifikan gitu ya. Jadi batasannya itu ini aja gitu. Jadi selama masih memenuhi ini masih bisa digunakan. Itu ya. Oke, kelompok dua selesai. Sekarang dari kelompok tiga kita sudah sampai setengah halaman. Oke, itu statis. Yang itu statis. Nah ini jawabannya bisa dilihat di sini. Jadi
kita harus menggunakan sensor tekanan yang dikalibrasi secara tepat. Jadi kita harus melakukan kalibrasi. Sensor tekanan yang dirancang khusus dalam digunakan dalam laut atau ketinggian yang berbeda akan memastikan akurasi pengukuran yang optimal. Selain itu, memastikan perlindungan sensor terhadap lingkungan ekstrem seperti tekanan suhu dan kelembapan ekstrem juga penting. Kemudian, penggunaan perangkat yang tahan terhadap air dan perlindungan eksternal yang memungkinkan sensor beroperasi dalam lingkungan yang ekstrem dapat meningkatkan akurasi pengukuran. Dalam terus B, dalam hubungan dengan aliran laminar, bagaimana distribusi tekanan dalam fluida di benda padat bergerak? Distribusi aliran laminar. Laminar. Laminar itu artinya baling-baling laminar. Nggak tahu saya. Kita sekarang bahasa ChatGPT dulu. Ini laminar. Jelaskan dulu apa itu laminar sebelum jawab pertanyaannya. Oke ya. Jadi ini jawabannya bisa dilihat yang biru ini. Pola aliran yang teratur dan paralel tidak membentukkan wirbel atau turbulensi yang signifikan. Jalan aliran yang konstan. Jadi jawabannya ini adalah B ini. Apa ya? A ini. B apa A ya? Jawabannya ini seperti ini. Distribusi tekanan dalam fluida di sekitar benda padat yang bergerak seperti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi dan stabilitas aerodinamis perangkat tersebut. Pada aliran laminar, distribusi tekanan umumnya lebih teratur dan berperan dalam menghasilkan gaya angkat atau gaya dorong yang dibutuhkan oleh perangkat aerodinamis. Distribusi tekanan yang tidak merata dapat mengakibatkan pembentukan turbulensi atau stall yang mengurangi efisiensi dan stabilitas aerodinamis. Bagaimana tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dapat diterapkan dalam penelitian dan mengembangkan sistem penyimpanan energi alternatif seperti baterai cairan atau eh dan apa tantangan penyimpanan air di bawah tanah dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan prinsip ini skala besar? Gini jawabnya ya. Jadi yang C itu hukum Pascal itu kita harus tahu dulu. Jadi hukum Pascal itu apa sih? Hukum Pascal itu artinya dalam kondisi diam itu tekanan dari segala arah itu sama. Artinya seperti itu. Oke. Nah ini. Terus sekarang pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya ini adalah penyimpanan energi alternatif terlibat kaitan atau penyimpanan air di bawah tanah. Penyimpanan air di bawah tanah itu ya ya diterapkan tuh ya intinya tuh gini apa namanya itu segala anu berarti nggak ada yang bergerak secara dinamis kalau ingin memang pengen disimpan gitu ya. Terus berarti tekanannya dalam segala arah ya harus sama intinya seperti itu gampangannya. Dan skala besar pun ya tetap sama. Terus yang nomor dua dari Dwi Putri Kusumawati apa ini? Perilaku fluida berubah. Ya pertama itu gampangannya ya. Fluidanya itu tergantung fluida apa dulu. Fluidanya itu gimana tergantung asumsinya gitu ya. Gimana apakah berubah
apa itu volume tergantung tekanan ataukah itu laminar, apakah turbulen, apakah itu Newtonian, non Newtonian. Jadi pori-pori itu bisa dianggap sebagai sebuah apa namanya itu eh, kumpulan dari banyak apa namanya itu kumpulan dari banyak lubang bukan, saluran pipa kecil gitu. Seperti itu aja gitu. Tapi karena eh, pori-pori itu bisa asumsi ada yang tertangkap maka eh, asumsinya akan berubah gitu loh. Jadi kalau untuk data ini ya seperti ini. Terus B. Tapi kalau untuk jawaban relativity ya intinya ini. Distribusi tekanan dalam sistem akan dipengaruhi untuk perubahan ini dan tekanan cenderung meningkat di sekitar area hambatan atau pimpinan, sedangkan tekanan menurun di area melewati dengan lancar. Jadi cukup sulit untuk di apa namanya itu menurut saya cukup sulit untuk diprediksi. Kemudian, bagaimana prinsip-prinsip tekanan hidrostatis berlaku dalam sistem yang terdiri dengan fase fluida, campuran air dan minyak dalam buah tangki? Pertanyaan bagus. Eh, Gini, jadi gimana ya jawabnya? Prinsip tekanan hidrostatis berlaku dalam sistem yang terdiri dari beberapa fase fluida, seperti campuran air dan minyak dalam sebuah tangki. Prinsip ini menyatakan bahwa tekanan dalam fluida yang diam pada suatu titik dalam fluida bergantung pada kedalaman fluida di atasnya dan tidak mengaruhi oleh komposisi fluida yang ada di atas yang ada. Dalam kasus campuran air dan minyak, tekanan gantung. Nah, jadi nah ini kita bisa menggunakan modelan seperti ini. Jadi rho ini mewakili densitas total campuran fluida tersebut. Jadi rho ini penting. Jadi statis ini kita perlu mempertimbangkan rho-nya. Itu ya. Itu untuk yang B. Terus ya, setahu saya kalau dalam tangki itu tangki apa ya? Ya ke panci sih. Apakah faktor yang dipertimbangkan yang instrumen pengukuran tekanan yang akurat dan andal untuk aplikasi semacam ini dan bagaimana ketepatannya dipengaruhi oleh parameter di kepadatan fluida, suhu, kecepatan aliran, karena kritis nih, bagus banget. Jawabannya itu kita harus mempertimbangkan yang namanya itu jadi dalam asumsi hukum hidrostatis. Fluidanya statis, gravitasi konstan, incompressible, tidak ada gaya eksternal. Nah, sekarang ini pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah aplikasi semacam ini itu apa? Mengukur tekanan dalam Berarti parameter yang perlu diperhitungkan adalah eh, tidak boleh ada gaya dari luar, gitu ya. Kemudian apa namanya itu kepadatan fluidanya ini harus konstan. Nah, ini ada. Nah, ini loh, ini kan ada Jadi kita harus menganggap bahwa air dan minyak adalah densitas gitu ya. Kalau mungkin menurut saya bisa dalam titik tertentu menggunakan nano dan titik tertentu menggunakan nano gitu ya. Juga bisa. Terus suhu, artinya suhu tidak boleh mengaruhi apa namanya itu, tidak boleh mengaruhi volume. Gitu ya.
Ya nggak juga, ya gimana ya? Dan cepatan aliran cukup mudah. Eh, Intinya dia tidak boleh turbulen, tidak boleh non Newtonian, tidak boleh anu, apa, dengan pertimbangkan jawaban. Makin lama semakin rumit ini. Intinya ini ya, Badan fluida ini perlu melakukan kalibrasi gitu ya. Pokoknya ini harus mempertimbangkan, pokoknya ini harus mempertimbangkan ini tadi apakah akan merusak atau tidak gitu, tekanannya gitu loh. Kalau volume bergantung dan apa itu berubah terhadap tekanan kan juga dia bakal berubah dengan cukup gitu ya. Terus ini dari diterima buruh ini ada pertanyaan seperti ini. Namun teknologi tingkatan dini. Pertanyaan bagus. Aku senang pertanyaan ini tapi ya. Jadi tekanan hidrostatis itu persyaratannya fluidanya itu statis, gravitasi konstan, fluida incompressible, tidak ke eksternal. Jadi kalau apa namanya itu untuk menerapkan ini perlu semacam yang disebut dengan eh, penyesuaian. Jadi kalau dipakai langsung juga bisa, tapi bisa sih buat anu sih apa ada alat. Jadi kalau tidak penyesuaiannya katakanlah tidak normal gitu ya. Intinya bisa tapi nggak bisa juga dikatakan secara akurat. Soalnya takutnya angin kecil aja nanti malah dibilang puting beliung gitu loh. Bagaimana aliran laminar dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan teknologi pendinginan komputer untuk mencegah overheating. Nah, pendinginan ya komputer, overheating. Wah, apa ini? Jawabannya bisa dilihat di sini. Menggunakan sirip-sirip pendingin atau pendingin cair yang mengalir secara lambat dan teratur di sepanjang permukaan komponen yang mana. Aliran laminar memungkinkan pendinginan yang lebih efisien karena mengurangi pembentukan daerah-daerah panas yang tidak diinginkan di sekitar komponen-komponen komputer. Terus pertanyaan nomor 3, dapatkah hukum Pascal dikombinasikan dengan prinsip Bernoulli? Kalau tidak, dapatkah kamu menjelaskan bagaimana tersebut terjadi untuk menjelaskan aliran fluida dalam berbagai situasi? So, gini ya, kalau buat pertanyaan itu bagus, cuman pokoknya saya mau ngejek ya. Tapi eh, hukum Pascal itu statis dan dikombinasikan Bernoulli. Jawabannya ini dikombinasikan ya. Hmm, sesuai prinsip-prinsip yang ada. Nah, ini
Untuk yang ketiga, tidak bisa. Hmm, secara harfiah nggak bisa. Jawab aja nggak bisa gitu loh. Kemudian dari Qurratul Aini, pertanyaannya. Bagaimana fenomena aliran laminar mengaruhi perancangan sistem pipa dalam aplikasi industri? Ya, ini kalau ini, ini bisa di pertanyaan yang bagus. Jadi, eh, aliran laminar tuh kalau bilangan Reynolds-nya itu rendah, di mana alirannya cenderung stabil dan teratur. Dalam desain sistem pipa, fenomena ini memungkinkan untuk menggunakan pipa dengan diameter yang lebih kecil karena kehilangan energi yang rendah terjadi pada aliran laminar. Jadi hal ini dapat mengurangi biaya material dan ruang yang diperlukan untuk instalasi sistem pipa. Selain itu, aliran laminar juga dapat mengurangi tekanan yang dihasilkan oleh gesekan pada dinding pipa, peningkatan efisiensi energi sistem secara keseluruhan. Namun perlu diingat bahwa aliran laminar juga dapat rentan dalam munculnya fenomena aliran turbulensi atau turbulen, terutama pada kecepatan aliran yang lebih tinggi atau terjadi gangguan. Dalam konteks mekanika fluida digunakan untuk kompensasi efek. Oh, ini karena orang fisika sukanya mengukur, ya, mengukur. Jadi apa namanya itu? Kita ingin mengkompensasi efek viskositas fluid dan menghasilkan hasil yang akurat dan data di gimana ya jawabnya? Eh, gini, ini terkait hukum Pascal apa enggak ini? Jadi kalau untuk pertanyaannya apa namanya itu efek viskositas, pas fluida dan jadi pengukuran tekanan ini eh, apa namanya itu? Kita harus meminimalkan gangguan oleh viskositas gitu ya. Gunakan tabung manometer yang memiliki diameter sangat kecil sehingga viskositas memiliki pengaruh minimal. Setelah itu, menggunakan fluida dengan viskositas yang rendah sebagai media pengukuran dan dengan memperhitungkan koreksi viskositas dalam hitungan hasil pengukuran hasil yang lebih akurat dapat diandalkan dapat diperoleh. Kemudian, yang bagaimana prinsip ini hidrolik modern? Hidrolik itu pengembangan. Hukum Pascal itu, saya, saya lihat dulu sebentar. Pascal. Sebentar. Nah, intinya itu hukum Pascal ini sebenarnya lebih tepatnya hukum Archimedes ya ini. Soalnya setahu saya hukum Pascal itu intinya anu gitu. Menurut ChatGPT, prinsip hukum Pascal diterapkan dalam desain sistem hidrolik modern dengan memastikan bahwa tekanan fluida yang dihasilkan oleh pompa atau sistem penekanan diterapkan secara merata ke semua titik dalam sistem. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem pipa dan peralatan yang dirancang dengan baik. Gitu. Oke itu ya, itu nomor 4. Nomor 5 dari Devi Ratna.
Bagaimana perubahan kecepatan aliran dalam aliran laminar memengaruhi distribusi tekanan dalam fluida dan apakah yang menyebabkan penyebab utama penurunan tekanan seiring peningkatan kecepatan aliran? Pertanyaan cukup sulit. Distribusi tekanan. Kita harus jelaskan laminar itu apa. Laminar itu apa? Oh, ternyata laminar itu gitu. Eh, Jadi jawabannya itu perubahan aliran memengaruhi distribusi tekanan dalam fluida eh, secara signifikan. Ketika kecepatan aliran meningkat, tekanan statik dalam fluida akan menurun. Ini disebabkan oleh konversi energi kinetik menjadi energi potensial dan sebaliknya. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dalam aliran laminar, penurunan tekanan ini terjadi secara bertahap seiring dengan peningkatan kecepatan aliran dan distribusi tekanannya umumnya bersifat teratur. Penyebab utamanya penurunan tekanan seiring dengan peningkatan kecepatan aliran adalah gesekan antar lapisan-lapisan fluida yang bergerak menghasilkan gaya geser yang menyebabkan penurunan tekanan. Selain itu, penurunan kecepatan aliran juga dapat menyebabkan perubahan dalam gradien tekanan yang mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida. Gimana cara sebuah mengukur tekanan dan mengapa alatnya efektif relatif perubahan terbuka? Manometer adalah alat yang bla 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 memanfaatkan perbedaan tinggi antara permukaan fluida dalam cara kerjanya adalah dengan membandingkan ketinggian kolom dalam tabung manometer dengan ketinggian kolom fluida di dalam tabung referensi. Perbedaan ketinggian akan dikonversi dengan nilai jadi nilai tekanan menggunakan prinsip-prinsip hidrostatika. Manometer efektif untuk pengukuran tekanan relatif dalam sistem tertutup dan terbuka karena kemampuannya untuk memberikan pembacaan langsung dalam tekanan dalam bentuk ketinggian fluida yang dapat diukur dalam akurasi tinggi. Hukum Pascal dalam tekanan mekanisme membantu kita memahami tekanan fluida. Besok sih, Winter ya. Jadi apa namanya itu? Jadi tekanan fluida akan merata rata dalam konteks hidrostatistika, tekanan hidrostatis, tekanan pada kedalaman tertentu dalam fluida tidak hanya ditentukan oleh berat fluida di atasnya, tapi juga tekanan dari semua arah yang diberikan oleh fluida di sekitarnya. Prinsip ini sesuai dengan hukum Pascal, gitu. Saya contoh-contoh. Jawabannya untuk GPT ini. Oke, dari Devi sudah selesai. Sekarang dari tinggal berapa ini? Oke ya, ini dari Feiza. Oke, dari Feiza ini gini. Bagaimana perubahan dalam kecepatan aliran dalam aliran laminar dapat mempengaruhi distribusi tekanan di sepanjang suatu pipa atau saluran? Atau saluran. Eh, saluran. Jadi jawabannya bisa dikatakan ini. Namun karena hukum Bernoulli tidak memakai viskositas, maka perlu penyesuaian. Tapi tetap bahwa apa namanya itu eh, kalau alirannya kecepatannya lebih tinggi, maka tekanannya tentu lebih benar. Kalau bisa mengkompensasi gitu ya. Ya, intinya seperti itu. Jadi ketika
kecepatan aliran meningkat dalam aliran laminar. Tekanan statis di daerah dengan kecepatan yang lebih tinggi akan lebih rendah dibanding dengan daerah dengan kecepatan yang lebih rendah. Ini menghasilkan distribusi tekanan yang berbeda di sepanjang pipa atau saluran pipa, di mana tekanan cenderung lebih rendah di daerah dengan kecepatan aliran yang tinggi. Bagaimana perbedaan ketinggian permukaan cairan dalam tangki mempengaruhi tekanan hidrostatis dalam Perbedaan ketinggian permukaan cairan dalam tangki mengalami tekanan hidrostatis sesuai dengan prinsip hukum Pascal. Mungkin tepatnya hukum hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis di dasar tangki akan bertambah seiring dengan peningkatan ketinggian cairan di atasnya. Informasi ini ditetapkan dalam desain struktur tahan tekanan seperti bendungan atau tangki penyimpanan dengan mempertimbangkan tekanan hidrostatis maksimum minimum yang akan dihadapi struktur saat tangki terisi penuh. Dengan memahami hubungan antara ketinggian cairan dan tekanan hidrostatis, insinyur dapat merancang struktur yang kuat dan stabil untuk menahan tekanan tersebut. Kemudian untuk yang C, bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum Pascal digunakan untuk merancang struktur bangunan yang tahan terhadap tekanan air bawah tanah, seperti terowongan tanah dan atau bendungan, dan bagaimanakah risiko kegagalan struktural dapat diminimalkan. C. Eh, Gini. Jadi kalau di sini tuh hukum Pascal itu kan terkait dengan fluida. Lah ini masalahnya gak ada fluida. Tapi karena kita tanyanya pemahaman, ya jadinya gini karena kita memahami bahwa hukum Pascal itu fluida ini harus bernilai eh, maka agar tidak apa namanya itu muncul apa namanya itu jadi intinya tuh fluidanya itu kalau bisa ya harus tidak berpengaruh terhadap apa struktur gitu loh. Yang pemahaman ya nggak salah gitu. Terus kalau kita mengonsumsikan bahwa air dalam dia intinya tidak berpengaruh gitu ya. Hmm, Kemudian dari Gabriela, benar, Gaby. Oh, pinter sih. Hidrostatis itu tekanan apa itu perbedaan tekanan gitu ya. Intinya menjelaskan tentang itu. Kemudian hukum Pascal ini hukum yang menyatakan bahwa fluida itu yang dalam kondisi statis itu tekanannya sama dalam segala. Nah, hidrostatis ini dia menjelaskan tentang tekanan yang di apa namanya tuh bawah hubungan tekanan terhadap ketinggian intinya itu dan gravitasi gitu. Terus B, apakah ada aplikasi baru atau potensial dalam menimbang laminar dan tekanan laminar itu apa? Aliran laminar itu kan yang kayak gitu. Yang tekanan laminar itu apa sih? Apa itu? Dalam pengembangan teknologi nanoskala atau mikrofluida di mana struktur geometri perangkat sangat kecil, fenomena tekanan dan aliran laminar dapat memiliki implikasi yang berbeda dari pada skala yang besar. Teknologi ini memungkinkan pengembangan sistem fluida yang sangat sensitif dan responsif yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sensor medis, sistem pemantauan lingkungan, dan teknologi pemurnian air. Bagaimana pengembangan sensor tekanan terbaru, seperti sensor nanoskala atau sensor berbasis optik, dapat meningkatkan kemampuan kita
dalam mengukur tekanan dalam aliran fluida dengan lebih akurat dan responsif. Nanoskala itu apa sih? Nanoskala itu kan skala apa dulu? Nah itu dia, ini pertanyaannya anu sih. Kalau menurut ChatGPT itu, potensinya adalah meningkatkan kemampuan kita dalam mengukur tekanan dalam aliran fluida dengan lebih akurat dan responsif. Oke, saya yang tujuh. Kemudian ini kita hampir sampai dengan penghujung. Sebentar.